Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan pengobatan sunnah yang namanya, kalau bahasa Arab itu hijamah. Hijamah itu artinya nyedot. Kalau bahasa sekarang ini bekam. Kalau orang Jawa dulu mengatakan cantuk. Bekam ini adalah pengobatan sunnah, pengobatan Rasulullah, dan ini juga ada hadisnya jelas. Tinggal kita saja mau yakin atau tidak. Ini pengobatan yang sederhana sebetulnya. Seperti ini saya pasang ya alat-alat bekam ini, di vakum dulu ini. Ini saya pasang pada 2 titik. Ini namanya katifa ini. Katifa ini itu 2 titik yang mencukupi. Maksudnya dengan 2 titik ini akan tercukupi kebutuhan tubuh manusia, diantaranya keseimbangan tubuh. Kalau orang sudah kena sistem keseimbangannya, maka akan terjadi masalah seperti contohnya vertigo, contohnya migrain. Otomatis orang kena vertigo ini kan jalan pun sulit, keseimbangannya sudah terganggu syaratnya. Apalagi kena migrain sampai mata rasanya mau lepas itu juga susah mau aktivitas. Nah ini 2 titik ini katifa ini, 2 titik yang mencukupi. Ya ini ada hubungan, ini namanya kahil ya, ini hubungannya dengan otak belakang. Supaya otak belakang, otak kita ini bisa bekerja dengan baik, memorinya bisa terjaga, kemudian oksigen yang masuk bisa terpenuhi ke otak kita sehingga otak bisa bekerja dengan maksimal. Karena semua aktivitas manusia ini kan dikontrol, dikerjakan oleh otak, diatur oleh otak. Seperti orang stroke itu kalau sudah kena kan lumpuh tubuhnya, karena yang kena cuma saraf otaknya yang di belakang, yang samping, mungkin belakang telinga, mungkin ada di sedikit di atas telinga itu. Karena kena motoriknya lumpuh, kena memorinya hilang ingatan. Nah ini titik ini yang berhubungan dengan jantung. Ya bapak ini nggak sakit jantung, cuma ini diambil pada anatomi jantung supaya jantung kita bisa bekerja dengan baik. Sehingga darah-darah yang dikeluarkan lewat bekam nanti akan keluar biasanya seperti seperti gel ya. Nah itu kalau tumpukannya banyak dalam tubuh, akhirnya jantung memompa dengan berat. Kalau terus menerus memompa dengan kondisi sangat berat bisa bengkak. Kalau bengkak lama-lama bisa lemah, akhirnya ada yang dirim dan macam-macam itu. Nah ini berhubungan dengan ginjal. Nah, bapak ini juga nggak sakit ginjal, cuma saya ambil pada titik ginjal supaya ginjal kita bisa bekerja dengan baik, bisa mengolah darah dengan baik, menghasilkan darah dengan baik sehingga kebutuhan tubuh manusia terpenuhi. Ini hubungannya dengan kandung kemih, manfaatnya banyak sekali, bisa membersihkan ginjal, bisa membersihkan kelenjar prostat, juga bisa membuat daya tahan tubuh meningkat, stamina-nya akan terjaga. Ini titik ini untuk membersihkan ginjal ini. Karena kalau sudah kandung kemihnya kotor, wah itu orang bisa kencing batu, bisa batu ginjal, bisa kena prostat dan lain-lain. Ini yang saya pasang di kaki ya, ini tujuannya untuk menetralisir darah, karena darah ini berputar. Kalau sudah sifatnya darah itu rusak karena kolesterol, karena gula, karena apalagi asam urat, terjadi pengentalan. Nah, darah turun, nanti ada yang nyangkut, jadi ngendap namanya. Nah kalau sudah banyak yang nyangkut, banyak yang ngendap, akhirnya di sini bisa mati rasa, bisa keringgingan, bisa mati rasa. Karena dari 20 cm ini, ya, ini tempat endapan ini. Makanya banyak orang kaki saya mati rasa, kaki saya semutan gitu. Nah ini diambil supaya apa? Membersihkan endapan-endapan yang ada di kaki kita. Kan kita tuh berdiri berapa jam, darah sudah turun ke bawah. Kalau sudah mengalami pengentalan, nah naik ke atas berat seperti kopi yang dingin ya. Itu tinggal ampasnya. Nah kalau seperti itu loh, jantung kita susah mau narik ya, itu nyedotnya tuh berat. Mau memompa pun juga berat. Makanya kadang-kadang ada orang
habis jongkok berdiri kliang-kliang gitu. Karena endapan di kakinya tinggi, makanya diambil di situ. Nah ini masih divakum dulu ya, ini belum dikeluarkan darahnya, ini divakum dulu baru nanti berapa menit baru ditusuk keluar darahnya. Untuk apa tujuan divakum ini? Satu, menarik saraf yang lemah. Yang kedua, memisahkan antara darah yang bagus dengan darah yang jelek, antara darah yang bisa dipakai dengan darah yang tidak dipakai. Ditarik dulu. Nah di bawah kulit baru kita tusuk keluar. Itulah yang bisa membedakan darah yang kotor dan tidak. Dengan dibekamnya apakah nanti darah nggak habis? Ya enggak. Wong ini tusukannya cuma sebatas kulit. Jarum lancet ini nggak sampai tembus ke daging. Dalam tubuh kita ini ada 3 lapisan. Satu lapisan putih itu namanya lemak. Yang lemak itu yang menjaga darah dalam tubuh di dalam. Di dalam lapisan putih itu bawahnya ada lapisan merah. Kalau kita tusuk sampai lapisan merah maka terjadilah kebocoran. Karena apa? Itu sudah kena daging. Nah, daging itu tempatnya saraf lapis, saraf sensor semua ada di situ. Nah kemudian dari lapisan putih baru kulit. Nah sementara ditusuk ini cuma sebatas kulit, nggak sampai nembus ke lapisan merah. Makanya tidak akan habis. Tapi orangnya nggak paham kok bekam itu nanti darah entek, darahnya habis bunda. Saya pernah melakukan bekam satu orang itu tiap hari. Dia tiap hari minta dibekam. Ya ternyata nggak habis, malah dia sembuh. Kasusnya apa? Dia pengentalan darah. Jadi kalau kita bekam ini, darah akan selalu terjaga kualitasnya. Karena yang rusak diambil, kemudian nanti akan tumbuh darah yang bagus, dan sel-sel darahnya juga akan kuat. Nah, sehingga daya tahan tubuh kita akan menguat. Inilah pentingnya bekam. Maka bekam ini sangat baiklah untuk kita sebagai perawatan. Bekam juga sangat baik untuk penyembuhan bagi orang yang punya penyakit tertentu. Terus bekam ini untuk sakit apa saja bisa, tapi semua itu tergantung dari si pembekamnya. Kalau pembekamnya ngawur ya nggak bisa. Ini harus tahu anatominya dari mana yang diambil, dan ini harus tahu. Nah ini sudah mulai dikeluarkan ini. Nah, ini akan keluar darah yang sudah tersaring dari bawah ini. Nah ini ada kabut ya, kabutnya agak bergaris ini. Nah ini tebal, kabut ini tebal, ini tipis seperti pelangi. Ini ada indikasinya urinnya agak tinggi. Asam uratnya agak tinggi. Kalau dibiarkan nanti bisa melebihi dari yang dibutuhkan. Kita butuh urin juga, tapi kelebihan kan jadi asam urat, dirusak. Kemudian orang kena asam urat ini bisa menyebabkan sendi tulangnya sakit, bisa jadi pengeringan tulang atau pengeroposan tulang. Orang dulu ada yang mengatakan rematik gitu. Nah ini kabutnya tebal ini ada indikasi kalau dibiarkan bisa jadi kolesterol, sehingga menyebabkan kerja jantungnya berat ini. Kabut ini juga punya nama semua, punya apa? Ada tanda, itu membawa tanda-tanda dalam nilai darahnya. Makanya nanti setiap gelas darah itu warnanya tidak sama. Kolesterol warnanya coklat lembek, mengandung minyak. Kalau asam urat warnanya gelap, hitam, pekat, terus cepat kering. Makanya kalau kena asam urat ini sampai pincang-pincang, bikinnya bengkak. Ini manfaat bekam, sederhana tapi kalau kita rutinkan insya Allah membawa manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Monggo kalau yang mau bertanya ini. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Bu. Mau tanya. Iya. Kita memiliki 2 jenis darah. Betul. Darah putih, darah merah. Pada saat kita bekam itu, posisi darah putih apakah ikut terambil
atau bagaimana Pak? Oh iya. Mohon dijelaskan. Atau nuwun. Terima kasih, ya, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Juga dalam masa pandemi ini kan orang banyak ketakutan dengan suasana yang sel darah putih, sel darah merah, divaksin dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Ibu tadi mengatakan dengan bekam ini apakah sel darah putih ikut terangkat? Insya Allah tidak terangkat karena sel darah putih itu sifatnya ada di dalam dan dia tugasnya mengontrol darah merah. Jadi kalau darah merah ini misalnya kekurangan, nah itu dia yang mendampingi. Memang tugasnya untuk mengontrol. Makanya adanya sel darah merah, sel darah putih, ada min dan plus. Kalau orang kekurangan sel darah putih ya, wah lemah, bisa gampang bengkak dia. Tapi sebaliknya kelebihan juga nggak bagus. Nah dengan bekam ini bisa menjaga nanti antara sel darah putih dan sel darah merah menjadi seimbang. Jadi nggak ikut Bu, sel darah putihnya tetap nggak akan ikut. Nah, yang lain. Posisi kalau ada di bekam itu posisi darah yang diambil itu bagaimana, darah kotornya itu? Coba ya. Oh iya. Ini pertanyaan yang kedua ya, posisi yang diambil. Jadi darah yang dikeluarkan lewat bekam lah. Itu memang betul-betul darah yang nggak dipakai oleh tubuh kita. Jadi bahasa sing penak darah kotor. Memang nggak dipakai. Makanya divakum dulu, divakum seperti ini yang saya buka ini. Setelah beberapa menit baru saya buka, saya tusuk. Karena apa? Darah sudah naik ke lapisan putih tadi ada di bawah lapisan kulit yang atas ini. Nah, otomatis darah yang bagus itu tetap ada di dalam. Contohnya seperti ini, seperti air. Air di sungai itu ada namanya irigasi atau dam. Nah, ada damnya, tanggul lah. Nah air yang bagus itu tetap mengalir di bawah. Nah, sampah itu akan nyangkut di tanggulnya. Karena apa? Sifatnya ringan. Nah darah yang rusak itu sifatnya ringan, mengapung. Darah yang bagus sifatnya berat dan ada magnetnya. Maka dia mengikuti kontrol jantungnya. Tapi kalau yang rusak dia tidak ikut. Karena apa? Sudah selnya mati, tidak ada magnetnya, maka sifatnya dia mengapung. Jadi kalau dilihat dengan alat pembesar seperti logam yang mengikuti darah yang bagus waktu dia mengalir. Tapi waktu berhenti darah yang kotor itu dia mengendap pada titik tertentu. Misalnya ada yang mengendap pada titik pipa jantung, ada yang mengendap pada titik pipa yang berhubungan dengan misalnya dengan otak. Akhirnya terjadilah sumbatan stroke. Yang pipa jantung jadi orang kena serangan jantung. Itu pas berhenti agak lama dia ngendap. Ya seperti air lah. Air itu kalau mengalir maka kotoran terangkut. Begitu air itu berhenti ya sudah terjadilah endapan. Ada lumpur, ada apa itu kan. Seperti kita lihat di sungai itu. Nah ini kan sudah ini dari ini jantungnya nih keluar banyak ini. Ini juga keseimbangan tubuh ini juga keluar ini. Nah, ini warnanya ini coklat. Ini kalau dibiarkan nanti akan mengandung minyak. Warnanya agak coklat ini. Pak, tanya lagi. Ya boleh. Idealnya Pak untuk bekam ini bagi yang sehat itu berapa kali dalam 1 bulan. Untuk yang sakit idealnya juga berapa kali dalam sebulan atau minggu. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaan yang dari Bu ya. Pertanyaan ketiga ini. Bekam ini kalau untuk perawatan, dalam arti orangnya sehat, perawatan, orang nggak sakit, idealnya 1 bulan sekali. Setidak-tidaknya itu 3 bulan sekali. Itu orang sehat ini. Cuman idealnya 1 bulan sekali. Kalau kita paskan pada tanggalnya sangat bagus. Ada
ada ayamul bid, puasa itu. Akhirnya nanti kan pada tanggal 17 itu sangat bagus untuk perawatan. Idealnya bekam tuh pada tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Itu sesuai dengan hadisnya. Nah terus bekam tanggalnya apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja, itu kan yang ideal saya katakan idealnya. Jadi kalau untuk perawatan bisa sebulan sekali, setidak-tidaknya 3 bulan sekali. Tapi kalau untuk orang sakit, misalnya orang sakit stroke Bu, orang sakit stroke ini bekamnya 5 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, terus orang sakit misalnya kanker, entah itu kanker payudara, entah itu kanker otak, itu bisa dilakukan bekamnya 3 hari sekali. Terus orang kena diabetes yang sudah luka, itu bisa dibekam juga 3 hari sekali. Kalau diabetes sudah luka kok dibekamnya nunggu seminggu atau 2 minggu sekali, ya kita nggak uman ini, karena diabetes sifatnya menggerogoti, jadi harus lebih cepat. Nah terus kebanyakan kan orang umum yang nggak paham tadi, ini kalau sering bekam nanti darahnya kurang, darahnya entek itu. Enggak, insya Allah tidak. Pengalaman yang saya lakukan itu tidak pernah mengalami seperti itu. Justru menjadi semakin baik. Satu contoh aja lah, ini contoh. Bahwa yang dibekam memang betul-betul darah yang tidak terpakai. Jadi memang betul darah yang nggak dipakai. Ada pasien itu koma karena kecelakaan. Kecelakaan, dia koma 4 hari di rumah sakit Karangjangan. Setelah itu dia nggak sadar-sadar. Akhirnya ada keluarganya ngontak ke saya. Karena waktu itu di rumah sakit, maka nggak bisa melakukan bekam di rumah sakit. Tapi akhirnya keluarganya nego sama pihak rumah sakit diperbolehkan. Akhirnya sama murid saya waktu itu dibekam di ICU. Dibekam hari Rabu malam jam 11, habis subuh hari Kamis sadar. Kemudian hari Sabtu saya suruh bekam lagi pada titik-titik tertentu, titik belakang telinga. Nah ini darahnya ini. Nah, alhamdulillah kesadarannya semakin membaik. Sadar pertama cuma mata bisa melihat kanan kiri. Kemudian bekam yang kedua, kemudian dia bisa bicara. Terus sampai akhirnya bekamnya waktu itu 4 hari sekali. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Bahkan anak ini kan santri gontor ya, akhirnya dia hafalan Qurannya keluar. Waktu itu hilang, sudah lupa semua kepada siapa, dia lupa, dia ingatnya hilang, nggak punya, pokoknya seperti anak kecil lah. Jadi nggak ada rasa malu itu, nggak ada. Jadi nggak tahu lah pokoknya harus bagaimana itu nggak tahu. Dibiarkan ya bisa lari-lari seperti anak kecil gitu. Terus bicara nggak jelas itu. Tapi setelah bekam yang ke-8 nggak salah, akhirnya sembuh total. Hafalan Qurannya keluar, mati sudah ingat kembali. Nah itu menunjukkan bahwa di situ ada terjadi kontraksi karena benturan ya. Saraf memorinya tertutup, akhirnya hilang, rekaman-rekamannya hilang. Ternyata dengan dibekam, darah yang rusak keluar, darah yang bagus muncul kembali, memorinya sudah mulai membaik. Sama orang stroke itu, orang stroke kan seperti itu, karena sel darahnya rusak, diambil, darah yang bagus muncul kembali. Ya lama-lama kan menjadi sembuh itu loh, mulai bisa jalan, bisa bicara itu. Jadi memang benar-benar darah yang nggak terpakai. Nah ini kan mengental seperti ini. Ini juga ada yang bantai, mesti aja nih ngambu angin loh, nggak mampu angin, dongnya ada di dalam gelas, angin dari mana? Kecuali sudah saya taruh di ini tidak ditutup, ini kan udah gelas ya memang dari dalam sudah mengental. Begitu masuk di vakum terjadilah endapan. Oh ini warnanya agak gelap ini kalau dipegang lengket ini ya lengket. Ini nanti beda dengan ini kalau ini licin, ini ada kandungan minyaknya, ini kandungannya urin ini. Itu diantaranya keterangan ya, jadi
memang benar-benar darah yang nggak terpakai ini. Terus ada lagi pasien itu tadi malam lah saya. Pasien itu kena gula, Pak. Kena gulanya tinggi sehingga kulitnya itu kewasar. Iya. Kewasar kering. Nah dia setelah rutin bekam waktu itu 2 minggu sekali, tapi rupanya nggak telaten, dia minta seminggu sekali, ya nggak apa-apa, saya layani seminggu sekali. Tadi malam tuh bekam yang ke-6 nggak salah, kulitnya mulai halus dan darah yang keluar sudah, darah keluarnya sedikit, cuman yang banyak gaji seperti santan warna putih, gaji warnanya putih, nah itu. Kulitnya sudah mulai lemes dan halus. Waktu pertama datang kulitnya kasar. Terus yang luka-luka itu cepat kering sekarang. Setelah bekam yang ya tadi malamnya ke-7 sampai ke-6 lupa, sekitar itulah. Nah ini titik jantung ini. Ini kalau sudah banyak endapan di sini nanti jantung kita susah ngembang. Wah ini. Wow, banyak. Nah ini minyak ini saya coba ya. Ini kan kalau darah kan warnanya harusnya merah, ini tidak ini. Oh. Nah ini kalau saya pegang harusnya kan warna merah tangan saya, tapi tidak ada warnanya loh. Harusnya kan warna merah, ini saya pegang ya ini ya. Loh, tidak ada warnanya. Karena apa, kandungan minyak. Terus licin. Nah licin. Beda dengan yang tadi. Itu tadi ada, kalau dibiarkan bisa jadi asam urat, jadi urin. Ini ya licin ini, kolesterol ini. Kalau dibiarkan bisa jadi, ini bahan kolesterol ini. Ya bekam ini sebenarnya sederhana ya, tapi manfaatnya masya Allah ini. Orang kalau sudah kolesterolnya tinggi susah ini. Cara logika berpikirnya, jantung itu kan ada posisinya ada di sebelah Kiri. Nah, Pak Sodikin sekarang mengambil dari posisi di situ. Iya. Kok bisa langsung aliran ke jantung itu gimana caranya kok di sana? Ini Pak, jadi memang lokasi organ jantung kita ada bagian kiri agak sedikit menjorok ke tengah sedikit, tapi cenderung bagian kiri lah dia, cuman dempel ke tengah sedikit. Kenapa nggak saya ambil misalnya di bagian kiri gitu misalnya, kok saya ambil di tengah? Nah, ini sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman saja. Kalau diambil kanan kiri, misalnya titik ini, di sini atau di sini, kanan kiri lah. Ternyata hasilnya lebih maksimal diambil di tengah. Kalau diambil di tengah, satu dari pipa jantung ini juga akan terbantu dalam daya pompanya dari jantung itu sendiri, juga akan menjadi kuat. Ini pernah saya buktikan waktu ada orang kena serangan angin duduk. Tahu Pak ya angin duduk ya? Angin duduk sih mau megap-megap lah, ketulungan budal kali. Iya. Nah itu saya lakukan di titik ini, kok masya Allah itu belum dikeluarkan itu sudah dia merasa longgar. 2 minggu yang lalu di Madiun ada kena serangan angin duduk. Itu murid saya ngebel, Pak ini serangan angin duduk gimana ini? Udah kamu bekam, tak kasih gambar. Ya titiknya ada ini juga. Belum ditusuk, baru dipasang berapa menit tidur dia. Wah belum tak tusuk sudah tidur Pak, udah biarkan gak apa-apa, tusuk aja gitu. Ya akhirnya alhamdulillah tertolong. Nah itu kalau sudah kena angin duduk ini. Nah di sini lebih, di samping itu kenapa kok di tengah ini lebih maksimal? Nah ini karena di sini ada sendi-sendi. Lah sendi-sendi ini ada tumpuan saraf, mulai dari saraf sensor, saraf serabut ada di sini semua. Kalau di pinggir itu terlalu banyak lemak. Nah, seperti ini ya, lemaknya tebal sehingga agak berat. Maka lebih maksimal di tengah. Itu alasan kenapa saya ambil di tengah itu. Kalau dipanggil diambil pinggir boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Cuman saya mengambil lebih maksimalnya kok di sini gitu loh. Ini. Nah, terus sekarang setelah bekam yang kedua, kan kolesterol juga lemak. Ini ada plak-plak ya. Plak-plak pecah-pecah ya. Ini menunjukkan apa? Kolesterol larinya ke TG. Sudah berubah ya. Trigliserid. Ya ini.
orang kalau TG-nya tinggi kan rata-rata yang kena jantung ya, Iya. yang kena seram. Nah ini ada kalau dibiarkan TG-nya bisa tinggi, bisa naik gitu. Makanya ini direparasi, diservis biar nggak sampai tinggi. Nah ini yang saya ambil di sini. Nah ini larinya bisa ke kandung kemih, nanti bisa jadi kencing batu, bisa jadi prostat, kelenjar prostat di sini. Nah, kemudian ini kok titik ini dikit ya, maksudnya keluarnya nggak banyak. Ini titik ginjal, memang ginjalnya nggak apa-apa, ini bagus ini. Yang banyak di titik atas jantung sama ini, nah ini yang lari ke prostat ini banyak ini. Ini lebih gelap warnanya dan dia lebih lengket. Dikit tapi lebih lengket ini kalau dipegang. Kalau dianginkan dia cepat kering gitu tadi. Kalau yang di titik ini kalau dianginkan tuh lama keringnya, lembek. Karena berminyak. Nah, karena kandungan minyak. Ini diantaranya titik-titik bekam yang saya lakukan. Terus mungkin ada yang pertanyaan gini, ada kok kita buka di YouTube itu bekam sampai nerempol ya. Banyak pengambilannya sampai berapa puluh, ada 30 gelas, ada 5 gelas. Itu apakah nggak bahaya? Ya kalau saya pribadi nggak pernah melakukan seperti itu gitu. Tapi kalau saya ngambilnya sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ada yang ngambil sampai 30 gelas, 25 gelas, ya bahaya sih tidak, cuma nggak enak. Setelah dibekam tuh tetap nggak enak. Jarumnya nih bisa ngereges, bisa kalau kebablasan yang bisa HB-nya bisa turun, ngedrop karena ada yang terjadi seperti itu. Maka di sini kami melakukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tanda-tanda yang harus saya ambil. Ada panas dan dingin. Tapi ngambil lebih itu kan, itu gak pakai panas dingin, itu kok dipasang kok ini. Itu banyak yang terjadi di lapangan seperti itu. Makanya banyak komplain masyarakat, wah bekam tambah loro kabeh. Itu karena oknumnya yang melakukan bekam belum paham dengan dunia keilmuannya. Apalagi sekarang kan banyak alat terjual, beli alat, wis delok di buku, bekam. Ya akhirnya nggak menghasilkan yang terbaik. Kalau terlalu sering apa nggak merusak jaringan kulit? Bisa. Kemarin 2 minggu yang lalu Pak, ini di rumah ada orang Kelaban itu di Kelayatan naik ke atas, belok kiri itu arah ke Kelaban. Itu dia dibekam. Setelah dibekam karena mungkin kurang tepat ya, pembekamannya kurang pas, akhirnya terjadi jamur kulit. Akhirnya dia sakit gatal seluruh tubuh gara-gara dibekam ya. Dia kan datang ke rumah, terus saya tanya, kenapa Pak? Waduh Mas, gara-gara dibekam tubuh saya gatal semua sekarang ini. Akhirnya muncul, tapi muncul nggak kayak gordit itu enggak Pak, jadi kulitnya kasar, jadi kayak jamur, gatal. Nah, terus yang bekam siapa? Ya ada, dia manggil kan, ada kamu dipanggil. Rupanya jadi masalah, nah, terus datang ke rumah, ya sudah saya bekam pertama, ya dia merasakan enak gitu aja. Tapi setelah bekam yang keempat baru ada perubahan, kulitnya sudah mulai halus, terus gatal-gatalnya sudah banyak berkurang. Dia mengatakan itu sudah mulai nggak gatal, kulitnya sudah halus, sudah lemes. Waktu datang kulitnya wasar, ya kayak jamur itu karena kesalahan teknik. Ya benar sih, menyebabkan masalah yang tidak fatal, tapi ya gak enak juga namanya gatal. Ini keluarnya udah lebih banyak ini Pak ya, lebih banyak. Ini masih tetap ini. Nah ini di kaki ini ya sedikit, tapi warnanya agak gelap. Karena apa ya, tadi yang saya ceritakan, endapan darah yang sudah ada pengentalan sehingga mengendap di bagian kaki, di betis. Nah, ini minyak juga, dan minyaknya juga ini warnanya lebih gelap ini. Oh, warnanya lebih gelap.
Kalau dibiarkan bisa kaki keringgingan, bisa kakinya mati rasa, terus bisa jadi kaki itu mengalami pembengkakan. Tergantung ya, kalau orangnya kolesterolnya tinggi, banyak endapan di kaki, kakinya menjadi bengkak. Nggak sakit, cuman bengkak. Tapi kalau sudah asam urat yang tinggi kok ngendap di bagian kaki ini, biasanya itu di mata kakinya yang sakit. Nah, dikecet sini biasa ini, mata kaki ini sakit. Terus bisa di sini, di sendi tulang lutut bisa sakit, ada pembengkakan di dalam, akhirnya orangnya pincang gitu. Ada dari Lawang, tadi malam juga datang ke rumah. 6 hari yang lalu datang, dia pakai egrang karena di sini ini bengkak, akhirnya dia pakai egrang jalan. Ternyata asam uratnya tinggi. Datang ke rumah, saya bekam. Setelah saya bekam, dia lumayan merasa enak waktu itu. Tadi malam datang sudah nggak pakai egrang. Dia mengatakan alhamdulillah sudah asam uratnya sudah nggak sakit, kakinya sudah nggak sakit. Waktu itu pakai egrang, dia udah lama sakit itu. Nah, makanya dengan dibekam ini kok terus nggak bengkak. Terus yang kedua, sendinya itu digerakkan juga nggak sakit. Karena kalau darah sudah warna gelap ini, mohon maaf, kalau masuk ke sendi tulang ini itu bisa menurunkan pelumas tulang. Masuk ke sendi ini ya sama, pelumas tulangnya akan menurun kalau digerakkan sakit. Kenapa kalau digerakkan sakit? Ya karena pelumas itu sebagai bantalan tulang gitu loh. Nah, tulang itu dilapisi oleh saraf sensor gitu. Tapi kalau pelumasnya nggak ada ya, akhirnya saraf itu akan digencet oleh tulang yang di atasnya, apalagi untuk menyangga seperti lutut. Kalau gerak juga akan tergeser karena pelumasnya tidak ada. Ya kalau dunia roda misalnya mobil itu setempelin otomatis peloran atau konesnya rusak ini karena masih sudah kering. Kalau kita ini pelumas tulang. Kalau pemedis disuntik, ada suntik pelumas itu. Tapi ya cuman berlaku beberapa hari, paling 2 minggu 3 minggu suntik lagi, itulah seterusnya. Tapi dengan dibekam nih insya Allah itu akan membaik, nanti akan produksi pelumas lagi. Karena kalau darah sudah rusak masuk ke sendi, pelumasnya rusak. Dengan dibekam, nah, nanti akan produksi pelumas lagi. Memang karena faktor usia ya produknya lama, ya perlu dibantu mungkin minum minyak zaitun. Ini yang kedua ya, ini sisa-sisa dari tadi ya, pertama. Jadi bekam ini perlu untuk ibu-ibu ini perawatan mungkin 1 bulan sekali kalau nggak sakit. Tapi kalau sakit ya monggo bisa 1 minggu sekali. Kalau sakitnya nggak kronis mungkin bisa 2 minggu sekali. Kalau sudah belum sehat bisa sebulan sekali atau setidak-tidaknya itu tadi 3 bulan. Semua itu tergantung dari pola makan kita lah. Ada yang tanya Pak Solihin, Ya. apa yang membedakan kalau bekam dengan orang yang donor? Oh ya. Ini cairan urin ini. Nah ini kalau masuk ke sendi rusak ini yang saya ceritakan tadi itu. Ini kalau cairan ini masuk ke sendi, wah sendinya akhirnya masih rusak, dirusak oleh cairan ini. Oh ya, bedanya bekam dengan donor. Ya beda lah. Kalau donor ini diambil pada darah yang bagus, pada darah yang masuk. Jadi darah yang bagus karena pengambilannya lewat urat nadi, tusukannya juga dalam jarumnya itu, sehingga darah yang dioperasionalkan yang diambil, darah yang bisa dipakai untuk oleh orang lain. Jadi bedanya cuma itu. Kalau donor itu darah yang bagus, darah yang bisa difungsikan untuk orang lain. Tapi kalau bekam diambil dari luar jaringan, kalau donor dalam jaringan. Kalau bekam nggak bisa ini
disumbangkan, darah seperti ini nggak bisa disumbangkan. Oh iya, kalau donor itu gini, darahnya bagus, pengambilannya juga caranya beda ya, cara pengambilannya juga beda. Kalau ini nggak bisa didonorkan Indo seperti ini, oh. Kayaknya no minyak ini, nah, loh, tak gosok hilang ini karena minyak, loh hilang warnanya loh. Kalau darah yang bagus ya tetap merah aja walaupun digosok, licin sekali. Terus darah yang rusak ini tidak ada baunya. Nah ini perlu saya sampaikan ini. Kalau darah yang bagus itu baunya amis, ada yang mengatakan anyir, ada yang mengatakan amis, itu darah yang bagus. Tapi kalau darah lewat bekam ini tidak ada baunya. Karena apa? Mati, sudah selnya sudah mati. Dan nggak terpakai, nggak ada unsur makanan, nggak ada unsur yang dibutuhkan oleh organ yang lain, maka nggak ada baunya ini. Artinya kalau kopi itu kan ada bau kopi, ada bau teh, ada bau sirup, kan ada makanannya. Kalau makanan yang bagus. Wah ini mampu roti ini terbuat dari ini kan bisa seperti itu. Tapi kalau sudah roti tidak ada baunya kan perlu dicurigai, lagi roti nggak enak dipangan ya. Sama darah kita nggak ada baunya, wah itu berarti nggak dipakai di dalam tubuh. Makanya diambil lewat bekam. Nah ini yang fungsi ya, ini yang saya ambil ini untuk memperbaiki jaringan sendi, nah, sendi tangan kita. Kan banyak kadang-kadang orang itu tangannya sulit digerakkan karena itu ada penggumpalan di sini menyebabkan sendinya ngancing karena pelumas yang menurun, akhirnya terjadi gesekan tulang, akhirnya sarafnya nyeri. Ini juga ini. Ini kalau ini cairannya lebih gelap ini. Nah ini cairannya lebih gelap nih. Nah ini warna juga lebih gelap ini. Ini juga gak ada baunya ini. Ya sama Pak, donor itu juga kan butuh waktu. Donor itu 3 bulan sekali. Dan ada masa tidak boleh. Misalnya apanya tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterol tinggi misalnya kan, atau HB-nya mungkin HB-nya rendah misalnya, nggak boleh donor. Ada masa tidak boleh. Saya pernah ketemu orang sudah donor berapa ratus kali gitu, tapi ternyata finish akhirnya nggak boleh. Ujung terakhir nggak boleh. Karena apa? Sudah itu tadi ada yang tinggi. Atau juga saya ketemu orang itu sudah donor kalau nggak salah 40 kali apa 50 kali, akhirnya terus nggak boleh. Karena apa? Gulanya tinggi katanya. Nah, padahal di donor terus itu kok gulanya bisa naik. Lah memang donor kan mengambil darah yang bagus, enggak berpengaruh. Nah, kalau bekam ini kan darah yang rusak. Orang kena guna misalnya di bekam maka bisa turun gulanya? Bisa. Pengalaman yang saya lakukan di lapangan bisa. Ada pasien itu gulanya 400, terus kolesterolnya 360, asam uratnya 17. Kondisi orangnya tubuhnya bengkak, kaki bengkak mengkilat, gak bisa jalan, napas ngos-ngosan, makan pugu, makan bude, dia tak berani makan nasi. Kemudian ada tetangganya itu menyarankan bekam aja Pak, tapi dia orangnya takut, tapi satu ketika akhirnya bekam juga. Terus dia kontak saya, terus saya bekam. Saya bilang, oh ini nanti kalau dibekam ini akan keluar gaji Pak, saya bilang. Dia kaget, loh gaji apa? Ya gaji dari kolesterol sampai kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Ini akan berbentuk gaji, tapi untuk sementara bentuknya minyak, cairan warna keruh, coklat keruh. Tapi itu setelah yang ketiga itu. Setelah bekam yang kelima baru keluar gaji putih. Nah kalau sudah berbentuk gaji itu nggak bisa diobati Pak. Dengan obat tidak akan larut. Kalau darah bisa larut, bisa hancur, tapi gaji nggak bisa.
Makanya kalau sudah masuk ke pipa itu agak pipa jantung akhirnya di ring lagi. Kayak obat ya nggak ngefek. Tapi orang itu saya bekam, alhamdulillah gajinya keluar, terus bekam kurang lebih 6 kali rutin, waktu itu seminggu sekali, terus sembuh. Sekarang sudah aktivitas kembali. Dia seorang polisi kan, dia dinasnya di Batu sana. Nah, kemarin saya bekam lagi dia. Wah ini yang dari kandung Umi ini. Yang 2 kali ya. Ya ini warnanya lah, ini cairannya agak bening ini daripada yang di atas tadi. Ya ini. Nah, ya. Ini kalau masuk sampai ke ginjal ini bisa menjadi kerak, menjadi batu. Kalau masuk di kandung kemih ngendap ya sama, akan jadi kristal. Orang bisa lek bahasa Jawa ini anyang-anyangen. Ini. Ini cairan ini. Oh. Kalau orang udah dicuci darah atau hadi ya dokternya, boleh nggak dibekam Pak? Ya boleh-boleh saja, cuman kalau untuk menghentikan cucinya yang sulit Pak. Jadi ya ada pasien yang berhasil lah. Saya pernah bekam pasien itu dulu di Dinoyo, kreatinnya tinggi, harus cuci darah, tapi dia akhirnya dirujuk bekam ke saya, akhirnya berhasil nggak jadi cuci darah. Terus ada juga orang sudah cuci darah, waktu itu saya melakukan bekamnya di rumah sakit di Supraun, kakinya bengkak, wajahnya juga bengkak, jadi cuci darah dia, tapi dia minta bekam ya tak bekam aja. Ya terus saya tanya gimana, enak Pak, mari dibekam, enteng katanya, menolong, membantu. Ini di desa sini, nah, dekat Lo Andeng itu juga cuci darah orangnya sudah 1 minggu sekali. Itu kakinya mati rasa, terus saya bekam. Sekarang kakinya sudah mulai terasa. Sekarang cucinya seminggu sekali. Cuci darahnya. Ya. Tapi orangnya masih muda ya, belum berusia lah. Paling usianya sekitar 40-an lah, 40 berapa sekitar itu. Di bawah 50 masih. Bukan ini lebih gelap ya. Jadi untuk orang yang sudah dicuci darahnya atau belum itu boleh dibekam, boleh, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau sudah cuci itu kadang antara waktu cuci darah yang pertama dengan yang kedua kan jaraknya terlalu mepet, mau 3 hari jaraknya. Nanti cuci darah lagi. Jadi kalau mau bekam kadang-kadang kita sulit mencari pas waktunya gitu. Karena dia juga butuh istirahat. Bukannya nggak boleh, tetap boleh saja. Ya banyak sekarang ini kasus-kasus seperti jantung, stroke, ada lagi ginjal, kanker. Cuman akhir-akhir ini yang paling banyak saya temui di lapangan orang kena stroke dan orang kena jantung. Karena dari makanan yang ada sekarang ini banyak kandungan lemak, kandungan pengawet. NSG. Terus di samping itu ada apa namanya NSG. Terus ada lagi di samping manusianya sekarang kan wis nggak mau repot. Jadi mari mangan turu, mari mangan kemul-kemul. Ya sudah, nggak ada pembakaran lagi nih. Jadi kolesterol dari macam-macam. Beda dengan orang dulu jalan kaki, mau mandi jalan kaki ke sungai, naik turun tebing, olahraga terus. Sekarang kan sudah zamannya seperti ini, dan makanannya juga seperti itu. Makanya kena kolesterol, asam urat, gula itu. Ampun Pak. Saya kira untuk bekam ini perlu memang ditindaklanjuti sebagai perawatan, kalau yang sakit juga sebagai pengobatan, penyembuhan, dan insya Allah kita lakukan dengan yakin karena ini juga sunnah ya, perintah Allah kepada Rasulnya. Bahkan bekam ini juga asbab nuzulnya itu pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj. Jadi sebelum dapat perintah sholat, Nabi itu sudah disuruh bekam, cuma lewat malaikat Jibril.
ya Muhammad bil hijamah. Ada lagi yang kedua, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahlah umatmu untuk berbekam. Setelah itu baru dapat perintah sholat. Nah, sholat itu langsung dari Allah. Kalau yang bekamnya dari malaikat lewat perantara. Jadi intinya bekam ini penting. Buktinya belum terima sholat sudah terima bekam. Nah, orang sholat kan harus sehat. Karena sholat kan harus berdiri, rukuk sujud. Nah, kakinya linu ya nggak bisa berdiri, ya duduk akhirnya. Kalau masalah sah ya tetap sah. Atau apalagi orangnya bener di dengkul, waduh, ngedut tambah cekot-cekot ya. Terus pusing misalnya kan, itu pentingnya itu. Oh, ditutup. Insya Allah ini bisa dipraktekkan, bisa dilakukan bagi yang berminat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat tetap sehat dan berkah. Sudah tutup.